Shalom Bapak Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita pernah memperjuangkan sesuatu. Mungkin kita pernah memperjuangkan hak kita sebagai karyawan atau hak kita sebagai anak. Atau mungkin kita juga pernah memperjuangkan supaya kemiskinan bisa diberantas. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, sebetulnya kepentingan siapakah yang kita bela? Ada 3 pilihan, kepentingan pribadi, kepentingan orang lain, atau kepentingan Tuhan. Tapi mari kita simak apa yang Tuhan harapkan. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Jelas sekali bahwa sebetulnya yang harus diperjuangkan adalah iman yang timbul dari berita Injil. Iman ini timbul dari mendengarkan firman Tuhan atau membaca Alkitab. Inilah yang harusnya kita perjuangkan di dalam hidup kita. Jadi, yang harus kita ingat adalah kita harus memfokuskan hidup kita untuk memperjuangkan iman yang sudah kita dapatkan dari Injil Tuhan. Bagaimana caranya? Di Filipi 1 ayat 27 tadi mengatakan bahwa dengan cara teguh berdiri dalam satu roh. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya teguh berdiri dalam satu roh. Kita semuanya yang sudah dibaptis Roh Kudus akan bersatu dengan Roh Kudus. 1 Korintus 6 mengatakan demikian. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bagaimana caranya kita bisa menjadi satu roh? Di Filipi 1 itu dikatakan begini. Bila hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi, bila hidup kita selaras dengan Injil yang kita dengar, maka kita akan menjadi satu roh untuk membela iman yang muncul dari Injil Kristus. Lalu, apa yang akan terjadi kalau kita tidak mau memperjuangkan iman ini? Betul, kita akan binasa. Jadi, ada 3 tanda yang muncul pada orang-orang yang pasti diselamatkan Allah. 1. Hidup mereka selalu memperjuangkan iman yang berasal dari berita Injil. Yang kedua, dia selalu berusaha dalam satu roh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, dia menjaga agar hidupnya selaras dengan Injil. Mari kita lihat 2 Tawarik 22 ayat 10 sampai pasal 23. Kita coba nilai tiap-tiap tokoh dalam kasus ini. Apakah mereka sudah punya 3 tanda tersebut atau tidak? Ketika anak Atalia, Raja Ahazia mati, maka Atalia membunuh semua putra mahkota lainnya agar tidak ada yang menjadi raja lagi, dan tahta bisa dikuasainya. Tetapi Yosabat, salah satu saudara perempuan Ahazia, menculik Yoas, anak Ahazia, dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Lalu memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, sehingga anak kecil itu tidak dibunuh Atalia. Yosabat ini adalah istri Imam Yoyada.
Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah. Sementara Atalia memerintah negeri. Tetapi dalam tahun ke-7, Imam Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azaria bin Obed, Maasea bin Adaya, dan Elisafet bin Zikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel. Dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu, seluruh jemaat itu mengikat perjanjian dengan Raja Yoas di rumah Allah. Kata Imam Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak Raja Ahazia. Biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud." Imam Yoyada mengatur agar semua orang Lewi mengelilingi Yoas dengan senjata dan menjaga agar tidak boleh ada orang biasa masuk ke rumah Tuhan. Di sisi luar, Imam Yoyada menempatkan seluruh rakyat dengan lembing di tangannya untuk melindungi rumah Tuhan dan Yoas. Sesudah itu, Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya, dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah Raja Yoas berdiri, sedang para pemimpin dan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri, sedang para penyanyi dengan alat musik menyanyi puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Hianat! Hianat!" Tetapi Imam Yoyada menyuruh para kepala pasukan, "Bawalah ia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak padanya harus dibunuh dengan pedang." Sebab imam itu berkata tadinya, "Jangan kau membunuhnya di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Atalia dibunuh pada waktu ia tiba ke jalan masuk istana di pintu gerbang kuda. Kemudian Imam Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan seluruh rakyat dan raja, bahwa mereka semua akan menjadi umat Tuhan. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mesbah-mesbahnya dan patung-patungnya, dan membunuh Matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Lalu, Imam Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sesuai Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Imam Yoyada juga menempatkan penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, agar orang yang najis tidak dapat masuk. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri. Lalu membawa Raja Yoas turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukkan Raja Yoas ke atas tahta kerajaan. Seluruh rakyat negeri bersukaria dan amanlah kota itu.
setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Dari sini kita bisa lihat kalau baik Atalia maupun Imam Yoyada adalah sama-sama pejuang yang berani. Apakah bedanya? Atalia itu membela imannya terhadap Baal dan juga kepentingannya sendiri. Sedangkan Imam Yoyada itu membela imannya kepada Tuhan dan juga membela kepentingan kerajaan. Lalu bagaimana dengan Yosabat, istri Yoyada? Apakah dia membela keluarganya, atau membela kerajaannya, atau dia membela Tuhan? Mungkin saja ketiganya. Nah, mari kita lihat lagi. Di antara tiga tokoh itu, ada Atalia, ada Imam Yoyada, ada Yosabat. Mana di antara mereka yang sungguh-sungguh punya tiga kriteria yang tadi? Jelas, jawabannya adalah Imam Yoyada. Kisah ini menarik karena Imam Yoyada terlihat jelas bahwa dia sudah tua pada saat dia harus merawat bayi Yoas. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Imam Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Kemudian, Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Raja dan Imam Yoyada membangun kembali rumah Allah menurut keadaan semula dan mengokohkannya. Sepanjang umur Imam Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatan yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Imam Yoyada sangat dihormati sehingga ia dikuburkan di samping raja-raja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia selamat? Apakah 3 tanda ini ada padanya secara terus-menerus? Apakah hidup Bapak dan Ibu sudah memiliki 3 tanda ini terus-menerus? Kalau kita tidak punya tanda ini sama sekali, kita harus hati-hati dan khawatir, karena tidak ada keselamatan bagi kita. Mari kita berjuang untuk iman yang muncul dari berita Injil. Mari kita berusaha untuk berdiri teguh dalam satu roh dengan Roh Kudus. Mari kita juga menjaga agar hidup kita selalu selaras dengan Injil Tuhan. Tuhan memberkati.